Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan memang banyak sekali godaan, sehingga ada beberapa sikap yang apabila melakukannya, puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pahala puasa pun akan berkurang. Dalam hal ini, tidak ada ukuran pasti bagaimana amalan seseorang dapat diterima oleh Allah atau tidak. Namun, setidaknya kita perlu mengetahui mana yang hak dan batil agar hidup kita lebih terarah. Dengan begitu, kita hendaknya lebih berhati-hati lagi dalam melakukan sesuatu, agar segala amal ibadah termasuk puasa dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Berikut ini ada beberapa penyebab dan tanda puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Pamer atau ria dalam beribadah. Pernahkah seringkali melihat ada seseorang yang mengupdate segala tentang ibadah yang ia lakukan melalui sosial media? Hati-hati, hal tersebut bisa saja pamer karena hatinya ingin manusia memandang dirinya taat dalam beribadah. Ria atau pamer ini sangat erat kaitannya dengan niat di dalam hati seseorang. Maka dari itu, setiap kali kita melakukan apapun, hendaknya luruskan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang tulus, insya Allah akan terhindar dari sikap pamer atau ria. Jadi dalam beribadah, yang Anda lakukan itu cukuplah Allah yang tahu. Tidak harus ingin terpandang baik oleh manusia karena ahli ibadah. Maka puasa seseorang tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ia ria dan sombong. 2. Berlebihan saat makan sahur, berbuka, dan saat berpuasa. Hal yang membuat pahala puasa berkurang selanjutnya adalah sahur yang berlebihan, karena segala hal yang berlebihan itu tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, berlebihan saat sahur dengan makanan yang sangat banyak hingga sakit perut. Tentu hal ini bisa membuat puasa kita menjadi berkurang nilai pahalanya. Contoh lainnya, saat berpuasa kita perpanjang hingga waktu Isya adalah tanda kita berlebihan dalam berpuasa. Padahal sudah jelas bahwa anjuran untuk berbuka adalah di waktu maghrib. Jadi segala sesuatunya lakukan sesuai dengan aturan yang telah Islam tetapkan, sehingga insya Allah ibadah puasa kita dapat menuai pahala yang berlimpah. 3. Lalai ketika menjalankan ibadah. Maksud dari lalai ini adalah beribadah tapi tidak sepenuh hati. Seperti ketika menjalin ibadah puasa, kita memang tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi, jika ternyata kita tidak melaksanakan sholat wajib, malah sibuk dengan urusan dunia, maka hal ini sama saja puasa kita tidak akan diterima. Karena sholat merupakan bagian ibadah yang wajib, tentu saja jika meninggalkannya akan berdosa. Jadi sangat disayangkan apabila berpuasa tapi tidak menjalani amalan ibadah wajib lainnya, karena itu adalah hal-hal yang membuat puasa sia-sia. 4. Marah. Marah merupakan salah satu sikap yang dapat mengurangi pahala puasa. Seperti yang kita ketahui, marah adalah tanda bahwa seseorang tidak bisa menahan hawa nafsu. Bukankah berpuasa tidak hanya menahan makan dan minum, tapi hawa nafsu juga? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak menyukai orang yang memiliki sikap pemarah. Terkecuali bila Anda marah karena adanya maksiat yang terjadi di sekitar Anda.
Marah akan menyebabkan Anda melakukan hal yang mengurangi pahala puasa lainnya, seperti mengatakan kata-kata kotor. Jadi, apabila Anda sudah marah apalagi sampai mengatakan kata-kata kotor, sama saja dengan mengurangi banyak pahala berpuasa. Hendaknya kita dapat menahan hawa nafsu saat berpuasa. Adapun balasan untuk orang-orang yang dapat menahan marah adalah surga di akhirat kelak. 5. Berbohong. Berbohong tentunya menjadi salah satu hal yang mengurangi pahala puasa yang Anda jalani, karena Allah telah melarang kita dalam berbohong. Jika berbohong, tentu akan berdosa. Berbohong itu haram dalam kondisi apapun. Bahkan berbohong tidak hanya menjadi hal yang mengurangi pahala puasa, tetapi juga bisa membatalkan puasa. Sebagai contoh, melakukan perbuatan-perbuatan seperti sumpah palsu, kesaksian palsu, bahkan korupsi merupakan beberapa contoh berbohong yang levelnya lebih tinggi. Maka dari itu, kita tidak boleh berbohong, baik ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan ataupun di hari-hari lainnya, karena dampak dari berbohong sangat merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadilah seseorang yang senantiasa jujur, karena akan membawa pada kebaikan. 6. Tidur sepanjang hari. Sebenarnya, tidur merupakan hal yang baik dan merupakan salah satu ibadah saat bulan puasa. Akan tetapi, bukan berarti Anda harus tidur sepanjang hari dan hal itu tetap dihitung sebagai ibadah. Sebaliknya, apabila Anda hanya tidur sepanjang hari pada bulan Ramadan, maka hal ini merupakan salah satu hal yang mengurangi pahala puasa. Apalagi jika Anda tidak menjalankan ibadah wajib karena tidur di bulan puasa, hal ini bisa menyebabkan batal puasanya. Sebaiknya isi waktu dengan membaca Al-Quran, berzikir, menyimak kajian, dan lakukanlah hal produktif lainnya untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Berhibah atau bergosip. Bagi Anda yang suka nongkrong dan bergunjing atau bergosip, Anda harus menghindarinya sejak dari sekarang, karena bergunjing atau bergosip merupakan salah satu hal yang mengurangi pahala puasa. Selain itu, bergunjing juga merupakan perbuatan yang sangat Allah larang. Bahkan perbuatan tersebut tidak hanya mengurangi pahala puasa Anda, bisa saja membatalkan puasa. Jadi Allah melarang bergunjing tidak hanya ketika bulan Ramadan saja, namun juga termasuk di kehidupan keseharian kita. 8. Berbicara kasar atau tidak ada manfaatnya. Salah satu hal yang mengurangi pahala puasa berikutnya yaitu berbicara kotor atau kasar, atau berbicara yang tidak ada manfaat atau faedahnya. Berbicara kotor tidak terbatas kepada kata-kata kotor saja, namun juga bisa berkembang menjadi bergosip yang tidak ada gunanya, serta berbicara kotor yang tidak sepatutnya. Daripada melakukan hal yang mengurangi pahala puasa dengan perbuatan tersebut, lebih baik Anda gunakan lisan untuk membaca Al-Quran supaya menambah pahala puasa. 9. Melakukan perbuatan yang sia-sia. Esensi dari ibadah saum atau puasa adalah agar dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan bukan sekedar hanya menahan lapar dan dahaga. Ustadz Khalid Basalamah juga dalam ceramahnya menyarankan supaya umat muslim berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan yang sia-sia atau tiada manfaatnya di bulan Ramadan. Meski perbuatan tersebut menyenangkan bagi kita, namun jika tidak ada faedahnya, berpahala apalagi hikmahnya seperti membuang waktu percuma, justru menimbulkan pertanyaan. Waktu puasa yang Allah berikan akankah berguna untuk kita gunakan sebanyak-banyaknya beramal soleh ataukah tidak?
Adapun contoh perbuatan tersebut adalah bermain game, nongkrong tanpa ada tujuan tertentu, tidur seharian, bermain gadget tanpa batasan waktu, dan sebagainya. 10. Tidak memaafkan orang lain. Islam menganjurkan para pemeluknya untuk bersikap pemaaf. Meski begitu, kenyataannya ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak kasus kejahatan yang terjadi pula karena tidak mendapatkan maaf dari salah satu pihak, hingga dari permusuhan menimbulkan dendam dan kebencian yang dapat merugikan kedua belah pihak. Tentu umat yang terbaik adalah umat Islam yang dapat bersikap pemaaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Karena pada dasarnya setiap manusia tidak dapat terlepas dari kesalahan, akan tetapi lebih baik jika manusia dapat mengintrospeksi diri lebih baik lagi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita tahu bahwa Allah saja Maha Pemaaf dan Maha menerima taubat. Kita yang hanyalah makhluknya saja masa tidak mau memaafkan orang lain. Maka dari itu, isilah waktu-waktu berpuasa dengan amal ibadah dan amal soleh yang akan membawa kita menuju kebaikan dan kemuliaan diri. Nah, itu dia sahabat beriman, 10 penyebab puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.